Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Ariso. Oke teman sekalian, hari ini kita akan bahas tentang TikTok kembali ya. Gimana caranya supaya VT-VT kita atau video TikTok kita itu bisa FYP. Karena di TikTok di sini teman-teman, supaya viewers kita meningkat, supaya jumlah followers kita meningkat, VT-VT kita harus FYP. Gimana nih caranya supaya VT kita bisa FYP? Karena di sini ada triknya teman-teman, ada caranya supaya teman-teman bisa FYP. Karena kalau teman-teman melakukan dengan cara sembarangan, saya yakin akun TikTok kita nggak bakal pernah berkembang. Akun TikTok kita nggak bakal pernah mendapatkan penonton. Oke, cara yang pertama adalah buat konten satu niche dulu. Buat konten satu niche dulu. Tentukan temanya dulu. Jadi kalau teman-teman ingin membangun akun TikTok teman-teman, saran saya fokus ke satu tema dulu. Tentukan temanya apa. Semuanya temanya tentang edukasi TikTok. Ya udah, kita bikin VT-VT tentang edukasi TikTok terus. Jangan dicampur ya. Kalau yang lama sudah ada terupload VT yang lain, itu biarkan saja. Jangan dihapus. Kalau mau dihilangkan, kita drop aja. Kita drop aja tapi jangan dihapus. Nah, selanjutnya kita langsung melakukan upload VT dengan konten satu niche. Contoh lain mungkin teman-teman bahas tentang fashion. Ya udah, berarti VT-VT kita tentang fashion semua. Nah, kalau fashion kan larinya pasti ke program affiliate. Teman-teman tinggal targetin buat VT-nya yang semenarik mungkin. Yang kedua, teman-teman perbaiki kualitas kontennya. Nah, di sini teman-teman nggak boleh sembarangan ya kita membuat VT. Karena pembuatan VT ini sangat mempengaruhi. Karena mempengaruhi dari retensi. Nah, kalau di YT teman-teman itu kan retensi juga penting ya. Nah, di TikTok itu juga cukup penting. Karena di TikTok itu durasi kontennya itu bisa sampai dengan 10 menit. Tapi biasanya orang-orang tuh membuat 2-3 menit. Nah, gimana caranya mempertahankan penonton supaya paling tidak mereka tuh nonton 50%. Di awal mungkin 1 menit di awal tuh mereka nggak skip. Kalau mereka skip, niscaya VT kita bakal anjlok. Bahkan mereka nggak bakal mau nontonin VT kita lagi. Selain itu, undang mereka, responin mereka supaya mereka pertama melakukan love dulu, melakukan pemberian suka. Yang kedua, supaya lebih menarik lagi, supaya mereka memberikan favorit. Nah, kalau memberikan favorit, video kita difavoritkan di video mereka, itu semakin bagus lagi. Yang ketiga, mungkin nge-share ya. Yang keempat, mungkin bagian komentar. Karena pengaruh dari sini, teman-teman, dari like, habis itu dari komentar, dari share, itu mempengaruhi ya, mempengaruhi sekali VT kita bisa FYP. Karena apa? Mereka suka sama VT-VT kita. Yang ketiga adalah teman-teman rutin melakukan upload VT setiap hari. Setiap hari minimal 1 ya. Jangan sampai terlewatkan. Semuanya hari ini kita upload VT 1, besok upload VT 1, besoknya kosong, nanti besoknya upload lagi, besoknya 2 hari kosong, bahkan sampai seminggu. Jangan sampai seminggu ya. Mungkin 2 hari sekali bisa. Nah, kita secara rutin, secara kontinu, kalau perlu teman-teman mempersiapkan nih beberapa VT. Jadi nanti setiap harinya udah nggak kelimpungan. Kita tinggal upload VT setiap hari. Nah, di sini fungsinya apa? Kita mengupload VT supaya terlihat aktif. Yang kedua, setelah kita melakukan upload VT teman-teman, saran saya silahkan lakukan live. Jadi sebelum live itu, mungkin 5 sampai dengan 10 menit sebelum live, silahkan teman-teman upload VT. Karena apa? Pada saat teman-teman live, ya, ini pada saat teman-teman live, itu bakal ada yang berseliweran. Itu bakal ada yang nontonin live teman-teman. Karena apa? Biasanya nggak sengaja ya. Nah, kalau mereka nggak sengaja, mereka nanti akan masuk ke VT. Nah, kalau masuk ke VT, masuk lagi ke live. Jadi antara VT sama live ini saling terkait. Kalau udah saling terkait teman-teman, ini bisa menambah view. 1, kalau kita live, nanti VT kita bisa bertambah viewersnya. Nah, pada saat kita membuat VT teman-teman, live juga bertambah nih. Live-nya juga bertambah jumlah penontonnya. Nah, gimana caranya mempertahankan pada saat kita melakukan live? Ya kita bangun branding. Bangun branding gimana caranya orang suka nontonin VT-VT kita. Gimana caranya orang suka nontonin pada saat kita live? Yang pertama adalah buat materi yang menarik, yang bermanfaat buat orang. Contohnya nih teman-teman menarik perhatian dengan cara bermain game atau membuat lukisan. Atau teman-teman memberikan tips. Banyak ya teman-teman untuk ide konten yaitu pada saat kita melakukan live. Jadi antara live dengan VT ini harus sinkron ya. Semuanya VT-nya tentang edukasi, live-nya juga tentang edukasi. VT-nya tentang masak, live-nya juga tentang masak. Yang keempat selanjutnya supaya VT kita semakin meningkat, supaya FYP adalah teman-teman melakukan promosi. Nah, ini jarang sekali teman-teman dilakukan teman-teman para kreator untuk TikTokers ya. Karena apa? Karena promosi ini memerlukan dana. Tapi teman-teman kalau mau sukses di dunia TikTok, teman-teman harus berani promosi. Kenapa saya bilang harus berani promosi? Mereka-mereka di sana, mereka-mereka yang sukses di TikTok, rata-rata mereka itu melakukan promosi. Kenapa saya bilang melakukan promosi? Karena promosi ini adalah fiturnya TikTok. Karena TikTok ini kan cari duit juga. Jadi secara otomatis kalau banyak yang melakukan promosi, dia akan direkomendasikan sama TikTok.
Contohnya teman-teman, contohnya beberapa VT saya itu ada yang naik. Bahkan dalam waktu seminggu 2 minggu, penontonnya itu hampir sampai dengan 500.000 viewers ya teman-teman. Bahkan kebanjiran komentar, bahkan difavoritkan juga. Nah di sini kita untuk melakukan promosi teman-teman, saran saya teman-teman pilah-pilah ya. Dari beberapa VT kita nggak bisa dilakukan promosi semuanya. Mungkin kalau semuanya setiap upload VT kita mempromosikan minimal itu yang 15.000 per hari. Setelah upload VT kita promosikan 15.000 per hari. Nanti naik atau tidak biar urusannya sama TikTok. Nah kalau teman-teman di sini nih dari beberapa VT yang kita promosikan ternyata ada yang meledak nih. Teman-teman bisa kombinasikan dengan cara seperti apa? VT kita yang meledak ini kita promosikan per minggu. Per minggu uangnya berapa? Sekitar 210 sampai dengan 233.000. Itu murah sih. Nanti bakal kembali kalau teman-teman itu menekuni TikTok karena penghasilan live kita dari TikTok itu jutaan. Teman-teman lihat di VT saya sebelum ini ya teman-teman. Ada beberapa VT saya itu saya menampilkan penghasilan saya. Satu kali live itu bisa tembus sampai dengan 1 juta. Jadi dari 1 juta ini kita bisa alokasikan untuk periklanan seperti itu. Yang terakhir supaya VT kita bisa FYP teman-teman. Yang terakhir jangan melakukan pelanggaran. Karena kalau teman-teman melakukan pelanggaran di sini biasanya VT kita bakal sepi. Biasanya pada saat kita melakukan live juga sepi. Pelanggaran-pelanggaran apa sih yang dilarang sama TikTok? Pelanggaran-pelanggaran yang dilarang adalah mungkin tindakan kekerasan. Mungkin teman-teman tuh membuat VT anak-anak, tetapi di sana cuma anak-anak doang, nggak ada pendampingnya. Jadi kalau konten anak-anak itu ada pendampingnya, ada orang dewasa. Mungkin teman-teman di VT-nya itu ada yang lagi ngerokok. Mungkin di VT-nya teman-teman tuh ada yang nggak pakai baju. Mungkin di VT-nya itu teman-teman ada pelanggaran-pelanggaran yang nggak boleh sama TikTok. Nah di live juga sangat riskan teman-teman. Di live TikTok itu sangat riskan teman-teman terjadi pelanggaran. Yang pertama, yang paling sering adalah kita biasanya ngucapin kalimat ikuti, ayo follow kayak gitu. Itu nggak boleh. Saling memfollow, saling mengikuti nggak boleh. Ucapan-ucapan itu yang dilarang sama TikTok. Nanti bakal ada peringatan bahwasanya ada kena PL. Selain itu, biasanya kita nggak boleh mempromosikan produk atau branding orang lain atau nama-nama media sosial lain seperti Facebook, YouTube, Instagram nggak boleh disebutin, Bahkan teman-teman juga nggak boleh pakai HP lain menampilkan di layar ya, karena kalau menampilkan di layar itu kedeteksi juga sama TikTok melakukan pelanggaran. Jadi teman-teman usahakan di VT-VT-nya jangan ada yang melanggar, usahakan di setiap live teman-teman harus hati-hati. Jadi kalau memang konten edukasi, kalau berbagi informasi tentang memasak, ya udah bahas tentang masakannya aja. Jangan sebutin mereknya, semuanya merek Royco, Indomaret, Alfamart, jangan sebutin karena ini pengaruhnya gede sekali. Nanti kalau kena PL biasanya VT kita bakal sepi, biasanya live kita juga bakal sepi. Oke, cukup jelas ya teman-teman gimana caranya VT kita supaya bisa FYP di TikTok. Dengan begitu penghasilan kita di TikTok itu semakin meningkat. Jangan lupa like, comment, share, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Sekian dan terima kasih.